polisi pasti punya bahan untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang. Ya. Jadi saya rasa itu. Siapa yang berada di balik kerusuhan itu? Ya seharusnya polisi punya data. Ya. Tinggal mau tidaknya dibuka, itu aja. Dulu mungkin kalau talk show ini dilakukan tahun 98 akan sangat sulit ketika saya bicara soal bagaimana dengan video ini, dibantah dengan bilang oh itu bagian dari intelijen, terus nongol video ini. Itu bisa dilakukan 2025, tahun 98 mungkin Mas Bud tahu akan sangat sulit. Dengan sekarang gampang. Ya ini langsung kan. Tapi seberapa valid itu? Pertanyaan saya gini, saya challenge Anda. Oke. Seberapa valid kemudian akun-akun itu bisa Anda katakan bahwa itu berafiliasi ke kelompok tertentu misalnya? Kan belum tentu mereka yang melakukan juga kelompok tertentu itu. Betul. Bukan berarti mereka yang melakukan, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang diperiksa nantinya. Oke, bahan awal. Bahan awal. Seharusnya kan intelijen bekerja seperti itu ya. Oke. Tapi kalau cuma nyebut nama-nama luar aja atau apa ya semua orang juga gampang. Ada ini juga bisa. Baik. Sebentar, saya perlu diklarifikasi tadi yang video tadi. Oke. Pak Soleman. Tadi disebutkan apa tadi, Bung Ferry? Apa? Anda melakukan rusuh, tapi itu kan kata polisi yang nangkap ya. Iya kan tadi dibilang. Mungkin diputar sekali lagi nggak apa-apa. Coba apa bilangnya apa? Oke. Coba dengerin. Apa utama kamu? Kapeleri, ikut rusuh, kapeleri, ikut rusuh di Palembang. Yo, cepat sana, tentang 5 TNI ini kau. Sependengaran saya ini adalah kavaleri di Palembang. Ya, ada nggak kata perusuh? Ada. Oke. Semua orang dengar Pak. Dengar. Semua orang dengar. Dengar nggak teman-teman? Dengar nggak? Tadi ada Pak, ada. Perusuh? Perusuh? Ikut rusuh tadi sebutnya. Ah. Iya. Kita dengarkan sekali lagi. Coba, perusuh atau ikut rusuh? Ikut rusuh saya dengar. Coba dengar. Kapeleri, ikut rusuh. Kapeleri. Di Palembang. Ya. Yo, cepat sana, Ya, oke. tentang 5 TNI ini kau. Baik. Ikut rusuh kavaleri Palembang. Ikut rusuh, Ya. bukan perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti dia kalau ikut. orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan Oke. ikut. Kan dia ikut. Dia ikut rusuh di sana, tapi bukan perusuh. Karena Tapi memang dia bertugas berjalan di situ. sudah dijelaskan oleh Wakil Panglima TNI, Itu Jenderal kan ikut terus. TNI Tandio, yang menyatakan bahwa ada intelijen. Apakah ini yang dimaksud? Tidak, nggak disebutkan. Ya. Tapi memang ada intelijen. Iya. Apakah itu yang kemudian tadi Pak Soleman katakan itu sedang bertugas white apa namanya? White cop. Oke. Nah, jadi bagi saya tadi itu kan disebut ikut rusuh. Ya bisa saja dia tertangkap atau ada di kerumunan situ yang dia sendiri tidak tahu mungkin saat itu. Kita kan tidak tahu latar belakangnya saat itu sedang apa. Tapi dapatnya hanya di ujung. Oke. Lah dia tidak melawan kok. Ya. Kalau memang dia melawan itu lain cerita. Ya. Saya sepakat. Tapi karena dia masih tidak terlalu melawan, sumir. dia Masih mengeluarkan terlalu sumir untuk menyimpulkan dari sini, saya sepakat. tanda anggotanya. Kalau dia memang di situ tidak sah atau memang dia sedang ikut menjadi perusuh, tidak mungkin dia akan kasih ini kartu anggota saya. Dan tidak akan mungkin bawa kartu. Tidak akan Secara logika mungkin. Sederhana. Baik, tapi itu oke baik. Tapi setidaknya ini menjadi sebuah fakta yang kemudian ketika tadi Bung Ferry katakan kalau memang mau diperiksa ya harus diperiksa begitu kan? Itu sudah pasti. Kenapa kamu bodoh kok ketangkap? Itu pasti. Tapi bukan berarti bahwa dia itu ikut di situ. Kan begitu itu. Oke. Saya ke Pak Iwan. Ini kebetulan hadir di Rakyat Bersuara, bisa disampaikan. Pak Iwan ini terima kasih dari Gerakan Cinta Prabowo, betul ya Pak? Boleh pakai itu Pak. Memang Ketua Umum Gerakan Cinta Audionya Prabowo. belum nyala ini. Pak. Sudah nyala audio. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, saya Hakurniawan. Saya juga. Atau minjem yang lain. Saya biar saya antar. Oke. Silakan Pak Iwan. Ya, saya Hakurniawan yang kebetulan sampai hari ini saya Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo ya. Saya berjuang bersama Prabowo ini kan dari tahun 2008 ya.
berjuang mengantarkan Bapak jadi presiden, dan alhamdulillah dari 2008 2024 baru bisa beliau jadi presiden, ya, hampir 1 tahun untuk beliau jadi presiden. Sekaligus saya sampaikan, ya, saya Soal ini juga, tadi, soal ini Bang Iwan. ya, kebetulan tahun 2019 saya salah satu pelaku rusuh yang ditangkap tanggal 21 Mei 2019. Kerusuhan Bawaslu waktu itu. Ya, Oke. ya. Anda sempat di penjara juga kalau nggak salah. 1 tahun saya. Oke. Ya, saya angkat topi dengan polisi waktu itu. Kenapa? Dalam hitungan jam, hitungan hari, semua bisa terungkap. Ya, kalau polisi mau, tentunya kali ini bisa mengungkap itu dengan gampang. Ya, polisi hebat kok, punya alat canggih. Ada cybercrime. Masa ngungkap dari tanggal 25 sampai hari ini belum ada aktor intelektualnya bisa ditangkap? Siapa dalangnya? Padahal Pak Prabowo sendiri sudah membuka ada kemungkinan, ya, perusuh ini dari teroris juga ada, makar juga ada. Dulu dalam hitungan jam kami ketangkap semua. Berarti kan polisi benar-benar profesional. Dan waktu itu saya ingat kabar skribi Pak Sigit, ya, Kapolri yang sekarang ini. Masa untuk mengungkap kasus yang sudah tanggal 25 sampai hari ini sudah jatuh korban, sama juga jumlahnya. Korban dulu 9 orang. 11 orang, ya, maaf kalau saya lupa. Sekarang 9 orang terjadi di seluruh Indonesia. Tentunya polisi pasti punya bahan untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang. Ya. Jadi saya rasa itu. Siapa yang berada di balik kerusuhan itu? Ya seharusnya polisi punya data. Tinggal mau tidaknya dibuka, itu aja. Mau tidak atau dibuka? Iya. Bila perlu beri waktu kepada kepolisian. Kenapa? Bentar, ini agak serius pernyataannya. Kalau mau, gitu ya. Iya. Kalau punya kemauan, artinya sekarang polisi tidak punya kemauan yang kuat untuk membuka ini? Ya kita buktikan. Kita kasih waktu. Ya, saya bicara sebentar, ya, Bang Aiman. Saya coba untuk merespon, ya, begini. Bahwa memang ada sikap dari kepolisian, harusnya bukan kita sih, tadinya harusnya penasihat Ya, Kapolri. Pak Arianto tiba-tiba dipanggil oleh Pak Cuman Wakapolri. kita semua sudah mendengar bahwa Pak Kapolri sedang memburu siapa yang memberi dana dan lain sebagainya. Bahwa ada peristiwa 2019 kita juga ikuti. Tentu tidak bisa apple to apple bahwa memang ini sebanding betul dengan peristiwa 2019. Kalau Budiman itu sempat sampaikan tadi bahwa memang ini kerusuhan yang paling unik terjadi dalam masa-masa Indonesia saat ini, ya, bahwa terjadi kerusuhan dalam waktu yang begitu cepat di berbagai wilayah dan lain sebagainya. Nah, bahwa tadi disampaikan juga oleh Ferry ada pertanyaan-pertanyaan tentang intelijen dan sebagainya. Tadi sudah Pak Ponto juga sudah sampaikan dan Pak Wapang juga sudah sampaikan. Bukan berarti juga apa yang menjadi ilmunya Ferry itu selalu linear dengan apa juga yang menjadi pikiran-pikiran apa yang diinginkan, bahwa memang ini kejadian seperti ini A, B, C, D. Dan menurut saya jauh lebih penting itu bicara soal bagaimana Republik ini ke depan kalau menurut saya. Bicara soal tadi disebutkan oleh Pak Prabowo bahwa dia tidak akan mundur setapak pun untuk melawan koruptor, untuk melawan mafia-mafia. Nah, 2 kata itu akhirnya notisnya muncul 1 nama yang tadi disebut Aiman. Mungkin juga muncul juga nama-nama Itu dari lain. media sosial dan juga Ya. tadi dari profiling yang kemudian saya baca mungkin dari juga muncul nama-nama lain yang ikutan dalam momentum yang dirasa juga bisa mendompleng kepentingan-kepentingan tertentu dirinya maupun kelompok-kelompoknya. Nah, kita bicara soal bagaimana dalang di balik kerusuhan amuk massa ini sudah mengorbankan 9 jiwa. 9 korban jiwa. Cuma itu nggak pertanyaan, tapi saya bertanya, kalau seandainya memang ditudingkan kepada yang bersangkutan, Reza Halid misalnya, bagaimana kemudian logikanya ia bisa mengatur semua? Itu belum terjawab. Artinya kan ini masih sumir. Iya, dan mungkin saja punya kemampuan-kemampuan yang kita juga sampai pada detik ini juga masih dalam pendalaman-pendalaman yang kita juga nggak tahu. Dan kita kan tidak juga bisa memberikan satu kebenaran yang belum kita pastikan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti Artinya kasus ini lapangan. cukup sulit, Anda mengatakan itu? Bukan cukup sulit, tapi sedang berproses kalau menurut saya. Sedang berproses. Ya, saya menjelaskan dulu yang tadi intelijen apa gimana? Boleh. Dan boleh. juga tadi pernyataan Ya, Pak Iwan. ya. Pak Iman. Pertama kalau kita lihat, ya, Oke. izin Bang. Tadi dari video, Iya. saya kira memang ini adalah merupakan pekerjaan intelijen. Saya kira dari kepolisian, dari TNI, saya kira memang punya cara-cara khusus bagaimana mendapatkan informasi.
semasa kita wartawan dulu saya kira banyak anggota TNI, anggota Iya. polisi jadi Dan kita wartawan. bertukar data biasanya. Ya, ini adalah dalam rangka pengumpulan informasi. Ya, dan itu biasa dilakukan dan saya kira seluruh dunia juga melakukan seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah untuk menjaga agar apa yang menjadi misi dia itu tidak terjadi. Tapi ketika misalnya ketahuan tadi mungkin dia moto-moto kemudian ditangkap oleh polisi. Siapa ini orang? Ini kayaknya bukan wartawan itu, bukan. Dan kemudian dia memperlihatkan kartunya dan itu sah saja. Itu kalau misalnya melihat dari video tadi. Terus yang kedua tadi disampaikan oleh sahabat saya, mungkin nggak itu dia, Pak? Saya kira sangat mungkin. Apalagi misalnya kemarin semalam bahwa Presiden juga udah nyampaikan bahwa saya tidak akan mundur selangkah dan saya akan menghadapi orang bersangkutan. Kemudian Kapolri juga lanjut menyampaikan bahwa ini ada aktor di belakang ini. Serang berproses. Dan saat ini kalau itu kenapa disampaikan? Itu berarti kalau kita lihat kasus ini sudah di dalam penyidikan. Polisi sudah menemukan. Sesaat lagi akan diumumkan. Saat lagi. Ini hanya saat ini kalau kita Tinggal lihat. waktu. Ya, tinggal waktu ini. Kenapa demikian? Karena saat ini tinggal pengumpulan bukti-bukti yang kuat. Kalau dibandingkan misalnya dengan kerusuhan dengan ricuh pada saat 2019 yang begitu cepat, apa bedanya dengan sekarang? Tadi Saya sampaikan kira waktu. kalau dulu kan beda ya, mungkin ya 2019. Tapi sekarang kalau kita lihat, tapi mungkin secara ini sama ya. Dan namanya pengendali, aktor, ini bisa dari mana saja. Dari luar negeri pun bisa dilakukan. Dan kemudian dia punya orang di Indonesia. Dan sekarang inilah yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Siapa yang melakukan itu? Kemudian mungkin polisi, saya yakin polisi sudah punya orang. Oke. Tetapi untuk membuktikan yang bersangkutan adalah sebagai aktornya, sebagai dalang dari ini semua, tentu punya bukti-bukti yang harus disiapkan.